si Mimi. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan selamat menonton. Bawang merah dan bawang putih. Di sebuah desa yang damai, dikelilingi sawah yang hijau dan udara yang segar, hiduplah seorang gadis bernama Bawang Putih. Bawang Putih terkenal cantik, rajin, dan selalu sopan kepada semua orang. Sayangnya, ibunya sudah lama meninggal dunia. Ayah Bawang Putih menikah lagi dengan seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Awalnya, Bawang Putih berharap keluarga barunya akan hangat. Namun, takdir berkata lain. Setelah ayahnya meninggal, Bawang Putih harus tinggal bersama ibu tiri dan Bawang Merah. Dan sejak itu, kehidupannya berubah. Suatu hari, Bawang Merah pergi membawa setumpuk pakaian kotor kepada Bawang Putih. Woi, Bawang Putih, kenapa bengong? Cepat cuci semua pakaian ini. Aku mau pakai bajuku sore nanti. Baik, Kak. Aku akan segera mencucinya. Belum sempat ia berjalan, ibu tirinya muncul dengan tatapan tajam. Jangan lupa sapu halaman, masak makan siang, dan bersihkan dapur. Kalau tidak, kau tidak akan makan hari ini. Iya, Bu. Setiap hari, Bawang Putih bekerja sejak matahari terbit sampai bintang-bintang muncul di langit. Sementara itu, Bawang Merah hanya duduk manis dan memakan makanan enak sambil tertawa-tawa. Di setiap malam, Bawang Putih selalu bersedih dan menatap bintang-bintang sambil berkata, Oh, bintang, betapa menyedihkannya hidupku. Akankah hidupku akan berubah? Hadirkanlah sesuatu agar aku bisa lari dari kepedihan ini. Suatu pagi, ibu tirinya menyuruh Bawang Putih mencuci kain kesayangannya di sungai. Bawang Putih mencuci dengan hati-hati. Namun, tiba-tiba, Ya Tuhan, kainnya hanyut. Kalau kain ini hilang, aku pasti dimarahi habis-habisan. ia berlari menyusuri tepi sungai, menyibak rumput, dan melewati bebatuan. Hingga akhirnya, ia bertemu dengan seorang nenek tua yang sedang duduk di tepi air. Nenek tersebut memegang kain itu sambil berkata, Kamu mencari ini, nak? Iya, Nek. Terima kasih banyak. Aku harus cepat pulang. Tunggu dulu. Maukah kau membantu nenek membersihkan rumah sebelum pulang? Tentu saja, Nek. Dengan senang hati. Bawang Putih pun membersihkan rumah nenek itu. Ia menyapu halaman, mencuci piring, dan bahkan menyiapkan air minum yang hangat. Walau lelah, ia tidak pernah mengeluh. Bibirnya tetap tersenyum. Kau gadis baik. Sebagai hadiah, pilihlah satu dari dua labu ini. Yang kecil atau yang besar. Saya pilih yang kecil saja, Nek. Tidak mau merepotkan. Dengan hati yang tulus, Bawang Putih pun pamit pulang. Sesampainya di rumah, ia memotong labu itu. Dan tiba-tiba, cahaya keemasan memenuhi ruangan. Kilauan emas dan gemerincing perhiasan keluar dari dalam labu tersebut. Ya ampun, emas, permata, perhiasan. Ini semua dari labu kecil ini. Ibu tiri dan Bawang Merah melihatnya. Mereka melongo dan di hati mereka mulai tumbuh rasa iri dan serakah. Bawang Merah, kamu juga harus ke sungai. Lakukan seperti Bawang Putih, lalu ambil labu yang besar. Baik, Ibu. Aku akan melakukan hal sama yang dilakukan oleh Bawang Putih. Keesokan harinya, Bawang Merah pun pergi ke sungai. Bawang Merah pura-pura menjatuhkan kainnya. Ia menyusuri sungai dengan malas dan akhirnya bertemu nenek itu. Kau mencari kain ini. Iya, cepat kasih. Aku mau hadiahnya. Sebelum itu, maukah kau membantu nenek membersihkan rumah? Aku nggak mau. Aku capek. Kasih aja labunya yang besar. Nenek itu hanya menghela napas
dan memberinya labu besar sesuai permintaannya. Sesampainya di rumah, Ibu Tiri dan Bawang Merah memotong labu besar itu dengan penuh semangat. Shh, suara ular dan hewan buas keluar dari dalam labu. Tolong! Isinya bukan emas, melainkan ular berbisa, kalajengking, dan laba-laba besar yang langsung berhamburan keluar. Mereka berlari tunggang langgang meninggalkan rumah. Sejak kejadian itu, Ibu Tiri dan Bawang Merah menyesali perbuatan mereka. Mereka meminta maaf pada Bawang Putih dan mulai memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Bawang Putih, aku menyesal. Maafkan aku, Bawang Putih. Iya, Bawang Putih. Kami minta maaf. Kami berjanji kami akan baik padamu. Aku maafkan kalian. Mari kita semua hidup rukun. Terima kasih, Bawang Putih. Suasana pun pecah, lalu mereka menangis berpelukan. Sejak saat itu, mereka hidup sebagai keluarga yang saling menghargai dan desa pun kembali damai. Nah, sahabat si Mimi, dari cerita ini kita belajar bahwa kebaikan hati, kesabaran, dan kerendahan hati akan selalu membawa kebahagiaan, sementara keserakahan hanya akan membawa penyesalan. Ingatlah, walau orang lain memperlakukan kita dengan buruk, tidak ada salahnya membalas dengan kebaikan, karena hati yang tulus adalah harta yang paling berharga di dunia. Sampai jumpa di cerita si Mimi selanjutnya. Dadah!